Di antara membuat saya senang dengan masjid ini adalah indah ada tiang di tengah. Mangga ndak ada tiang di tengah? Tanyolah samunan mambuek. Ketika Islam sampai ke Bizantium, Romawi, Masjid Nabawi zaman Nabi tiangnya banyak. Tiangnya pelepah kurma, batang kurma, atap pelepah kurma, dindingnya lapin tanah liat, tiang. Dan berada di tengah tiang, kecek Nabi jangan sholat tengah tiang, sop putui. Tiang. Di antara tiang, sop putus. Kecuali sholat Jumat. Karena tempat darurat tak ada tempat. Sholat zuhur, sholat asar, ada tiang. Di antara dua tiang, sop putus. Tapi di Masjid Islamic Center Padang Panjang, indah batiang. Luar biasa. Maka ketika Islam sampai ke Bizantium Romawi, ada bangunan Roma yang bagus. Sistem kubah dengan tiang melengkung ke atas. Diambil oleh umat Islam karena bangunan ini bagus, sop tidak putus, dibawa ke Padang Panjang, tiang tengah melengkung, kubah di atas sehingga tak ada tiang di tengah. Maka ambo pun ceramah lapeh sampai ke jamaah. Kadang di tampek lain banyak lu tiang dari orang leh. tiang. Selesai pengajian awak tanya jamaah, kecil Buya Ustaz tu tadi. Entah tak tengok dah mu. Mangga tak sangkui ayat tulis tiang-tiang tu. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, lampunya cantik bukan main, walaupun beberapa lampu mati ndak hidup. Ndak apa, iko bukan lampu penerang, kok lampu hiasan. Hiasan tu memang model bantu itu. Di atasnya puluh ayat kursi di atas. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat ruqyah. Kalau ada orang yang diganggu jin, setan, hantu belau, sundel bolong, nyeblorong, Dracula, ayat itu yang dibaca. Tapi di Padang Panjang tak perlu dibacakan. Kalau ada anak bapak, suami bapak, istri bapak, suami ibu, tetangga yang kerasukan setan, tak perlu bacakan ayat kursi, bawanya ke siko, suruh tagak di bawah. Insya Allah lari hantu-hantu satu. Masya Allah, tabarakallah. Karpetnya pula sampai masuk kaki ambo. Saking tawanya. Karpet mantap luar biasa dan membahagiakan ambo. Sejak dari awal sampai kini indah ada bisikan-bisikan kata lingo. Itu nan membuat ambo sanang ceramah di Padang Panjang. Di tampek lain ambo ceramah, Ustaz, tolong Ustaz bisikkan ke jamaah nanti. Apa itu Pak? Karpet kita bagus, terus belum bayar. Paksalah awak ndak jadi menyampaikan isi ceramah. Apa yang awak ceramahkan? Penggalangan dana. Lagunya ya dana. Tapi kok Masya Allah, tabarakallah, tidak ada halangan satu apapun. Nikmat besar bernama Islamic Center ini kita syukuri. Cara mensyukurinya, ramaikan dengan sholat berjamaah. Siap. Dan lamanya siap, hadir risiko. Jangan ada dusta di antara kita. Walau awak sabi dalam masjid kok. Tapi rasanya di Padang Panjang bercerita tentang sholat berjamaah, mubazir. Judul ceramah kita, pentingnya sholat berjamaah, mubazir. Jangankan sholat berjamaah, sedangkan pengajian dengan ustaz saja seramai ini. Sampai tak muat, sampai kami masuk pun tadi. Kecil Pak Wali, Ustaz Somad, awak tidak masuk dari muka, dari belakang. Iko kalau sampai dari muka ada orangin bersalaman, alapeh tangan bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Sholat berjamaah tidak ada halangan satu apapun. Masjidnya sudah bagus, bangunannya sudah bagus, tinggal lagi mengisinya dengan acara-acara. Saya bermimpi. Boleh tak bermimpi? Tapi kalau bermimpi di waktu siang, kok namanya siang bolong kecil orang.
Mimpi siang bolong. Tapi kalau tak berani bermimpi, maka tidak akan ada mimpi yang jadi kenyataan. Ambo bermimpi Islamic Center Padang Panjang menjadi ikon tempat pengajian orang berkumpul di Sumatera ini, insyaallah. Amin. Pulau Sumatera, Aceh, bawah Lampung, di tengah Sumatera Barat di kiri, Riau di kanan. Orang datang dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, datang dari Riau ke Sumatera Barat, datang dari Jambi ke Sumatera Barat, datang dari Bengkulu ke Sumatera Barat. Mereka mengantarkan anaknya dulu untuk belajar agama ke Sumatera Barat, dan sekarang mereka akan datang berwisata religi ke Sumatera Barat, dan salah satu tujuan adalah Islamic Center Padang Panjang. Dimulai acaranya hari Sabtu sore malam Ahad. Sabtu sore malam Ahad berdatangan orang ramai-ramai. Sabtu sore malam Ahad, Sabtu sore malam Ahad. Sebulan sekali. Pokoknya sudah ada dalam kepala setiap orang di Indonesia, setiap hari Sabtu malam Ahad nan patamo setiap bulan ada kajian tabligh akbar dan iktikaf bersama di Masjid Islamic Center Padang Panjang. Setuju? Hari Sabtu, hari libur, berdatanganlah 4 provinsi ini di samping yang lain-lain datang ke Padang Panjang. Malam jam 1 jam 2 malam mereka pun datang ke masjid. Jam 2 sampai jam 3 baca Quran, jam 3 sampai jam 4 tahajud dengan witir zikir salawat, jam 4 sampai jam 5 muhasabah, jam 5 solat subuh, dari jam 5 ke jam 6 pengajian, jam 6 solat sunat isyraq, habis jam 6 silaturahim. Hotel-hotel akan ramai, pasar-pasar orang belanja, maka pedagang Padang Panjang tak perlu lagi mengeluh pasa awak langang. Yang menghidupkan Padang Panjang, yang memberikan rezeki manusia apa? Allah. Hidupkan rumah Allah, rezeki akan dibukakan Allah. Allah berfirman, walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri beriman, kalau orang Padang Panjang beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barakat, barokah wisata. Orang akan tinggal di hotel-hotel Padang Panjang. Barokah wisata, Ahadnya mereka akan mandi-mandi, anak-anak akan berenang. Barokah tanahnya, tanam-tanaman padi akan menguning, akan tumbuh. Barokah kotanya, tetap menjadi kota pelajar, karena mereka datang menjenguk anak di pesantren, sekolah, masukkan tahfiz Quran. Insya Allah dunia kau kejar, akhirat akan melayang. Hiburan kau majukan, agama akan tinggal. Bisnis kau geluti, mungkin masjid akan kosong, tapi kalau masjid ini kau hidupkan, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Percaya atau tak percaya? Orang kenal Padang Panjang karena ulamanya, orang kenal Padang Panjang karena pesantrennya, orang kenal Padang Panjang karena santrinya. Jangan robah itu orientasi pendidikan, orientasi pembangunan ke depan. Padang Panjang tetap menjadi negeri serambi Mekah. Amin. Tapi ingat, Mekah itu Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jangan lupa Abu Lahab adojo, Abu Jahal adojo. Insya Allah yang awak maksud dengan serambi Mekah. Mengapa disebut ini serambi Mekah? Karena orang sebelum ke Mekah, sebelum tawaf haji dan umrah, sebelum melaksanakan sa'i dan di padang Arafah, dia mesti belajar agama. Sebelum masuk ke dalam masjid, singgah ke serambi masjid. Ini serambi, ini serambi. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Yang masuk masjid tidak lewat serambi, rombongan Abdul Somad dan wali kota.
Jadi sebelum ke Makkah, sebelum ke Madinah, sebelum tawaf haji dan umrah, sebelum ke Padang Arafah, singgah dulu ke Serambi Makkah. Di mana Serambi Makkah? Serambi Makkah Padang Panjang, untuk belajar mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana fardu ain, mana fardu kifayah. Belajar agama Islam. Lai jaleh ceramah hamba kau. Faham apa yang nak sampaikan kau? Sabuk saya faham. Sabuk saya faham. Faham. Indak juga faham, peko pulang ke rumah, iduikan balik di www.youtube.com. Iko kamera, wara kamera ko. Iko lah kamera yang paling gadang tiangnya. Cik 2, 3, sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, sebaleh, 2 baleh, 3 baleh, sampai baleh, 5 baleh, 6 baleh, 7 baleh, 8 baleh, 8, 9 baleh, 20 lah. 20 channel di YouTube akan memposting. Jangan lupa subscribe, like, and share.